A. Pengertian dan kegunaan sistem. Istilah sistem telah digunakan secara luas. Istilah secara umum berarti benda, peristiwa, kejadian, atau cara yang terorganisasi yang terdiri atas bagian-bagian yang lebih kecil. Seluruh bagian tersebut secara bersama-sama berfungsi untuk mencapai tujuan tertentu menurut Supratman tahun 1997. Berdasarkan definisi ini, maka suatu benda atau peristiwa disebut sebagai sistem bila memenuhi 4 kriteria secara serentak, yakni yang pertama, dapat dibagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Yang kedua, setiap bagian tersebut mempunyai fungsi sendiri. Yang ketiga, seluruh bagian tersebut melakukan fungsi secara bersamaan. Yang keempat, fungsi bersama yang dilakukannya mempunyai tujuan tertentu. Menurut Sanjaya tahun 2006, sistem adalah satu kesatuan komponen yang satu sama lain saling berkaitan dan saling berinteraksi untuk mencapai suatu hasil yang diharapkan secara optimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dari definisi ini, ada 3 hal penting yang menjadi karakteristik sistem, yaitu yang pertama, setiap sistem memiliki tujuan. Yang kedua, sistem selalu mengandung proses. Yang ketiga, proses kegiatan dalam suatu sistem selalu melibatkan dan memanfaatkan berbagai komponen atau unsur-unsur tertentu. Sistem berguna untuk merancang atau merencanakan suatu proses pembelajaran. Oleh karena itu, menurut Sanjaya tahun 2006, proses perencanaan yang sistematis dalam proses pembelajaran misalnya memiliki beberapa keuntungan, antara lain, yang pertama, melalui sistem perencanaan yang matang, guru akan terhindar dari keberhasilan secara untung-untungan. Dengan demikian, pendekatan sistem memiliki daya ramal yang kuat tentang keberhasilan suatu proses pembelajaran, karena memang perencanaan disusun untuk mencapai hasil yang optimal. Yang kedua, melalui sistem perencanaan yang sistematis, setiap guru dapat menggambarkan berbagai hambatan yang mungkin akan dihadapi sehingga dapat menentukan berbagai strategi yang bisa dilakukan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Yang ketiga, melalui sistem perencanaan, guru dapat menentukan berbagai langkah dalam memanfaatkan berbagai sumber dan fasilitas yang ada untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengertian sistem menurut para ahli. Yang pertama, menurut L. James Harper, sistem adalah prosedur logis dan rasional untuk merancang suatu rangkaian komponen yang berhubungan satu dengan yang lainnya dengan maksud untuk berfungsi sebagai suatu kesatuan dalam usaha mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Yang kedua, menurut John M.C. Manama, sistem adalah sebuah struktur konseptual yang tersusun dari fungsi-fungsi yang saling berhubungan yang bekerja sebagai suatu kesatuan organik untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan secara efektif dan secara efisien. Yang ketiga, menurut S.W. Schurman, sistem adalah seperangkat bagian-bagian yang dikoordinasikan untuk melaksanakan seperangkat tujuan. Jadi, dapat disimpulkan, sistem adalah satu kesatuan komponen yang satu sama lain saling berkaitan dan saling berinteraksi untuk mencapai suatu yang diharapkan secara optimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Suatu sistem merupakan proses untuk mencapai tujuan melalui pemberdayaan komponen-komponen yang membentuknya. Maka, sistem erat kaitannya dengan perencanaan. Perencanaan adalah pengambilan keputusan bagaimana memperdayakan komponen agar tujuan berhasil dengan sempurna. B. Pembelajaran. Pembelajaran merupakan terjemahan dari kata instruction yang dalam bahasa Yunani disebut dengan instructus atau insuat, yang berarti menyampaikan pikiran. Dengan demikian, arti pembelajaran adalah menyampaikan pikiran. Ide yang telah diolah secara bermakna
melalui pembelajaran menurut Wasita tahun 2008. Definisi ini lebih berorientasi kepada pendidik, guru sebagai pelaku perubahan. Braswell dalam Hamruni tahun 2012 mengemukakan 3 prinsip penting dalam proses pembelajaran. Yang pertama, proses pembelajaran adalah usaha kreasi lingkungan yang dapat membentuk atau mengubah struktur kognitif peserta didik. Tujuan pengaturan lingkungan dimaksud untuk menyediakan pengalaman belajar yang memberi latihan-latihan pengguna fakta-fakta. Struktur kognitif akan tumbuh manakala peserta didik memiliki pengalaman belajar. 2. Berhubungan dengan tipe-tipe pengetahuan yang harus dipelajari. Ada 3 tipe pengetahuan yang masing-masing memerlukan situasi yang berbeda dalam mempelajarinya. Pengetahuan tersebut adalah pengetahuan fisis, sosial, dan logika. Pengetahuan fisis adalah pengetahuan akan sifat-sifat fisis dari suatu objek atau kejadian seperti bentuk, besar, berat, serta bagaimana objek itu berinteraksi satu dengan yang lainnya. Pengetahuan sosial berhubungan dengan perilaku individu dalam suatu sistem sosial atau hubungan antara manusia yang dapat mempengaruhi interaksi sosial. Contohnya seperti pengetahuan tentang aturan, hukum, moral, nilai, bahasa, dan lain sebagainya. Pengetahuan logika berhubungan dengan berpikir matematis, yaitu pengetahuan yang dibentuk berdasarkan pengalaman dengan suatu objek dan kejadian tertentu. Yang ketiga, proses pembelajaran harus melibatkan peran lingkungan sosial. Anak akan lebih mempelajari pengetahuan logika dan sosial dari temannya sendiri. Melalui pergaulan dan hubungan sosial, anak atau peserta didik akan belajar lebih efektif dibanding dengan belajar yang menjauhkan dari hubungan sosial. Sebab, melalui hubungan sosial itulah anak berinteraksi dan berkomunikasi, berbagai pengalaman dan lain sebagainya, yang memungkinkan mereka berkembang secara wajar. Menurut Mirsoh, tahun 2004, pembelajaran usaha mengelola lingkungan dengan sengaja agar seseorang membentuk diri secara positif dalam kondisi tertentu. Jadi, intinya dari pembelajaran itu adalah segala usaha yang dilakukan oleh guru atau pendidik sehingga mendorong terjadinya proses belajar pada diri peserta didik. Hal yang ketiga yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pembelajaran. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi sistem pembelajaran, yaitu yang pertama, pendidik. Pendidik merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan dalam implementasi pembelajaran. Tanpa pendidik, bagaimanapun bagusnya suatu strategi atau idealnya strategi tersebut, maka strategi itu tidak dapat diimplementasikan. Keberhasilan strategi implementasi pembelajaran tergantung kepada seorang pendidik dalam menggunakan metode, teknik, dan taktik pembelajaran. Lalu yang kedua yaitu peserta didik, di mana peserta didik atau siswa ataupun mahasiswa yaitu individu yang berkembang sesuai dengan tahap perkembangannya, di mana perkembangan peserta didik tidak selalu sama tempo dan iramanya. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses pembelajaran peserta didik dapat dilihat dari latar belakang yang meliputi jenis kelamin, tempat tinggal, dan tingkat sosial ekonomi serta dari mana siswa itu berasal. Di samping itu, peserta didik memiliki sifat dan sikap yang berbeda-beda, yang dikelompokkan ke dalam kemampuan yang tinggi, sedang, dan rendah. Adanya keragaman yang dimiliki oleh peserta didik itu menuntut untuk perlakuan yang baik antara penempatan ataupun pengelompokan peserta didik maupun perlakuan pendidik kepada peserta didik tersebut. Lalu yang ketiga yaitu sarana dan prasarana. Sarana adalah segala sesuatu yang mendukung secara langsung terhadap kelancaran suatu proses pembelajaran, misalnya media pembelajaran, alat-alat pembelajaran, perlengkapan sekolah, dan lain-lain.
Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang tidak langsung dapat mendukung keberlangsungan pembelajaran tersebut. Misalnya, jalan menuju sekolah, penerangan menuju sekolah, kamar mandi, dan yang lainnya. Kelengkapan sarana dan prasarana akan membantu peserta didik dalam melaksanakan proses pembelajaran secara efektif dan efisien sehingga akan meningkatkan kualitas pembelajaran peserta didik. Lalu yang keempat yaitu lingkungan. Lingkungan adalah sumber yang dimanfaatkan untuk menunjang proses pembelajaran tersebut secara optimal. Ada dua faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran itu dapat berlangsung dengan baik. Yang pertama, faktor organisasi kelas dan faktor iklim sosial psikologisnya. Faktor organisasi kelas itu sendiri meliputi jumlah peserta didik dalam satu kelas tersebut, yang mana merupakan aspek penting yang dapat mempengaruhi kelancaran proses pembelajaran, sedangkan organisasi kelas yang terlalu besar akan kurang efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Faktor lain yang mempengaruhi kelancaran sistem pembelajaran yaitu iklim sosial psikologis. Yang dimaksud iklim sosial ini yaitu keharmonisan antara orang-orang yang terlibat dalam proses pembelajaran tersebut, di mana iklim pembelajaran ini dibagi atas dua, yaitu internal dan eksternal. Iklim sosial psikologis yang internal yaitu hubungan antara orang yang terlibat dalam lingkungan sekolah tersebut, misalnya hubungan antara peserta didik dengan peserta didik, hubungan peserta didik dengan pendidik, dan antara pendidik dengan pimpinan sekolah. Sedangkan sistem sosial psikologis yang eksternal itu keharmonisan pihak sekolah dengan dunia luar. Misalnya hubungan sekolah dengan orang tua peserta didik, hubungan sekolah dengan masyarakat, dan hubungan sekolah dengan masyarakat lainnya. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa jika iklim sosial psikologisnya baik, maka dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik tersebut. Juga dapat melancarkan program-program sekolah, sehingga usaha sekolah dalam meningkatkan kualitas, sarana dan prasarana, pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik, serta sistem pembelajaran akan diwujudkan secara optimal dan baik. Standar proses pendidikan. Nah, standar proses pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksana pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan menurut Sanjaya tahun 2006. Berdasarkan pengertian tersebut, ada 3 hal yang perlu digarisbawahi. Pertama, standar proses pendidikan adalah standar nasional pendidikan, yang berarti standar proses pendidikan dimaksud berlaku untuk setiap lembaga pendidikan formal pada jenjang pendidikan tertentu dimanapun lembaga pendidikan itu berada secara nasional. Berdasarkan ini, maka seluruh sekolah harus melaksanakan proses pembelajaran seperti yang dirumuskan dalam standar proses pendidikan ini. Nah, yang kedua, standar proses pendidikan berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran. Hal ini berarti standar proses pendidikan berisi tentang bagaimana seharusnya proses pembelajaran berlangsung. Dengan demikian, standar proses pendidikan dapat dijadikan pedoman bagi pendidik dalam pengelolaan pembelajaran. Dan yang terakhir, yaitu standar proses pendidikan diarahkan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan merupakan dasar dan pedoman utama dalam menentukan standar proses pendidikan. Karena itu, sebenarnya standar proses pendidikan baru bisa dirumuskan dan diimplementasikan setelah dirumuskan standar kompetensi lulusan. Secara umum, standar proses pendidikan memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. Yang pertama, alat untuk mencapai tujuan pendidikan, serta program yang harus dilaksanakan oleh guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Yang kedua, pedoman bagi guru dalam membuat perencanaan program pembelajaran, baik program untuk periode tertentu maupun program pembelajaran harian
dan sebagai pedoman untuk implementasi program dalam kegiatan nyata di lapangan. Yang ketiga, sebagai barometer atau alat pengukur keberhasilan program pendidikan di sekolah yang dipimpin kepala sekolah dan sebagai sumber utama bagi kepala sekolah dalam merumuskan berbagai kebijakan sekolah, khususnya dalam menentukan dan mengusahakan ketersediaan berbagai keperluan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan proses pendidikan. Yang keempat, sebagai pedoman dan patokan bagi pengawas dalam menetapkan bagaimana yang perlu disempurnakan atau diperbaiki oleh setiap guru dalam pengelolaan proses pembelajaran. Yang kelima, sebagai pedoman bagi dewan sekolah dan dewan pendidikan untuk menyusun program dan memberikan bantuan yang berhubungan dengan sarana maupun prasarana yang diperlukan sekolah dalam mengelola proses pembelajaran. Di samping itu juga berfungsi sebagai pedoman dalam memberikan saran-saran, usul, atau ide kepada kepala sekolah, khususnya guru dalam pengelolaan pembelajaran yang sesuai dengan standar minimal